Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelucusten yang terus akan memantau sepak bola Indonesia timnas senior menuju Piala Dunia. Selamat datang di Football Podcast. Pada hari ini kita akan membincang satu dilema yang kemungkinan akan dihadapi timnas Indonesia di laga penting melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat ini. Apakah itu ya? Akankah Emiliano Jonathan akan menjadi starter pada pilihan Patrick Kluivert, ataukah dia akan melapis Egy Maulana Fikri di sayap kanan? Sebelumnya kalian boleh untuk memberikan like dan subscribe pada kita untuk mendukung menuju 100.000 subscribers, dan Anda akan selalu mendapatkan update apa yang kita selalu beritakan setiap hari. Oke rekan-rekan semuanya, pada hari ini tentu saja kita akan membahas dua pemain yang cukup fenomenal di lini sayap timnas Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah Emiliano Jonathan dan juga Egy Maulana Fikri. Oke, Emiliano Jonathan ini usianya baru 21 tahun ya. Pengalaman tim itu dia bermain di Vitesse Arnhem, kemudian dia mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 20 penampilan. Kemudian dia belum bisa mencetak gol selama dia pindah di Utrecht. Pada penampilan dua kali saat melawan Cina, Taipei dan juga Lebanon, dia tampil dua kali ya. Pada pertandingan pertama dia menggantikan Beckham Putra pada menit 71, kemudian di pertandingan kedua dia menjadi starting 11. Oke, kemudian Egy Maulana Fikri ini ada pemain lincah yang ada di Indonesia, cuman dia saat ini tidak punya speed seperti yang dimiliki oleh Emiliano Jonathan. Oke. Kalau Egy Maulana usianya 25 tahun, terpaut 4 tahun dari Emiliano Jonathan. Statistik di klubnya bersama Dewa United dia tampil moncer, tampil secara reguler, mencetak gol-gol dan assist di timnas, dan dia juga sudah cukup matang berada di lini sayap timnas Indonesia. Kemudian Egy Maulana Fikri ini memiliki beberapa keunggulan ketimbang Emiliano Jonathan ya. Gerak tanpa bola, dia itu terkenal bagus dalam pergerakan, mencari ruang, menyiapkan umpan, dan juga kombinasi tiki-takanya itu cukup manis. Kemudian teknik dribble relatif stabil, kontrol bola dan keseimbangan tubuh itu baik. Mungkin dia kekurangan hanya di sprint speed. Pada beberapa pertandingan dia kurang memberikan sprint yang bagus ketika dia akan mengejar bola. Kemudian kita akan membahas kelemahan dan tantangan yang nanti dua pemain yang menjadi andalan timnas Indonesia. Yang pertama, Emiliano Jonathan. Belum ada assist atau gol yang dia bisa cetak kepada dua match sebelumnya saat melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon ya. Dan tentu saja ini akan menjadi kontradiktif dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Egy Maulana Fikri. Di FC Utrecht dia juga mungkin dalam masa adaptasi dengan tim yang baru setelah dia dari Vitesse Arnhem kemudian menuju Utrecht, belum menunjukkan performa yang seperti yang dia tampilkan dalam Vitesse Arnhem, di mana tak lebih tajam, kemudian dia menjadi faktor X dalam sebuah pertandingan. Mungkin masih kurang pengalaman bermain di Eredivisie ya, melawan tim-tim top Eredivisie dan juga di level Asia seperti nanti yang akan kita hadapi Arab Saudi dan juga Irak. Oke, berikutnya akan kita bahas Egy Maulana. Meskipun sprint speednya itu masih di bawah Emiliano Jonathan, dalam kompetisi nyata mungkin tidak secepat doi ya. Siapa sih Emiliano Jonathan tadi yang kedua kita sebutkan, yang selalu mengandalkan kecepatan tinggi. Namun ada kemungkinan jika lawan kuat di kecepatan fisik, mungkin Egy bisa kalah dalam duel sprint. Ini memang kelemahan dari Egy Maulana yang dia posisinya, postur tubuhnya itu lebih pendek ketimbang Emiliano Jonathan di winger kanan timnas Indonesia. Saat laga melawan Arab Saudi di round keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia adalah laga yang cukup berat karena kita akan melawan dua negara yang
reputasinya ataupun juga ranking FIFA-nya di atas kita. Jauh ini kita underdog di bawah. Strategi dan taktik tentu akan menentukan siapa yang lebih cocok dimainkan sebagai starter pada pertandingan yang menentukan di mana kita akan lolos atau tidak. Kemudian kita akan membahas skema kenapa Emiliano mungkin bisa jadi starter ya, atau kenapa Egy starter, atau dua-duanya mungkin bisa dimainkan secara bersamaan ya. Egy di kanan, Emiliano di kiri. Karena ada energi dan kejutan. Emiliano itu bisa digunakan sebagai starter bila pelatih mau strategi yang ofensif lebih dari awal pertandingan, ingin mengejutkan lawan dengan pemain yang relatif baru di radar mereka. Sementara Egy karena sudah lebih berpengalaman, memahami ritme timnas, lebih stabil dalam permainan awal. Duel kecepatan versus kontrol permainan. Jika pelatih memerlukan penetrasi langsung dari serangan sisi, eksploitasi kecepatan sayap Emiliano Jonathan memberi ancaman baru. Jika timnas ingin menjaga bola, kontrol kombinasi pendek di sayap, mungkin Egy lebih cocok untuk dimainkan sebagai starter dengan gerakan tanpa bola dan juga link play-nya. Berikutnya juga efek psikologis dan beban laga. Ini bisa mengubah starter, bisa memberikan energi baru, semangat persaingan dalam tim, tapi juga resikonya adalah kesalahan awal dari pemain yang kurang pengalaman bisa memberi ruang pada lawan main. Dan di akhir ini mungkin kita akan memprediksi bagaimana siapa yang akan dimainkan pada starter lawan Arab Saudi ya. Emiliano kemungkinan besar akan menjadi pelapis di babak kedua ya. Sementara nanti di babak pertama yang akan dimainkan lebih pada Egy yang dia bisa mengontrol bola, punya visi permainan yang cemerlang, umpan-umpannya bagus ya. Dan tentu saja seperti melawan Chinese Taipei, jadi starter Egy belum terlalu besar kemungkinannya, kecuali ya Egy ada cedera atau kondisi Egy yang kurang fit, maka Emiliano Jonathan akan menjadi starter. Kemudian rekomendasi pelatih ya, bisa mempertimbangkan mulai dengan Egy memanfaatkan pengalaman dan juga keteraturan gaya permainannya, lalu memasukkan Emiliano di babak kedua sebagai senjata segar untuk mempercepat tempo, mengeksploitasi sisi, memberikan variasi yang ofensif. Jadi ini bisa dimainkan bersama, misalkan dalam sistem 4-3-3 dengan Egy di kanan atau Emiliano di kiri sebagai fleksibilitas, atau menyerang dari samping atau masuk ke tengah agar beban tidak total pada pemain sayap saja. Kemudian kesimpulannya adalah Emiliano Jonathan punya potensi besar. Statistik di Liga Belanda cukup menawan. Sedangkan untuk Egy Maulana, dia sudah punya pengalaman yang cukup banyak di Liga domestik dan juga timnas Indonesia. Kemungkinan besar Patrick Kluivert akan lebih memainkan Egy Maulana Fikri sebagai starter. Kemudian yang akan melapis dia adalah Emiliano Jonathan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan? Tolong tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa kembali pada sesi yang akan datang. Saya Jay Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.